Baik saudara, hari ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita mau memahami keutuhan tentang kebenaran itu dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam segala apa yang Tuhan mau. Saudara, Konsili Trente ini perlu untuk kita sikapi, kita pelajari, kita pahami, supaya lagi-lagi kita belajar bagaimana perjalanan gereja sehingga kita tidak cenderung mengulang kesalahan dalam gereja itu sendiri. Oke. Ke belakang begitu ya. Ajaib juga ya, ada di depan ditaruh. Oke, saudara. Nah, kalau kita melihat konsili demi konsili, sesudah Kalsedon di 431, gereja makin tajam sehingga terjadilah blok barat dan blok timur, saudara. Ya, sehingga gereja timur yang kita kenal dengan apa yang kita sebut ortodoks mengadakan konsili tersendiri. Sesudah Kalsedon ada konsili Konstantinopel 553, 680, 780, lalu konsili Nisea. Isunya masih seputar kristologi itu. Bagaimana Yesus, lalu jatuh bangunnya dan pergerakannya. Tetapi kemudian berhenti di situ, sementara Barat terus bertumbuh dan berkembang. Gereja Barat mengadakan konsili terus-menerus. Dari Kalsedon masih ada yang disebut konsili Orange, konsili Lateran, konsili Firenze, konsili Trente. Nah, saudara-saudara, lihat ya, 431 langsung gereja itu membuat konsili sendiri-sendiri, timur-timur, barat-barat, ya. Jadi artinya gereja bersatu itu hanya berlangsung sepanjang 4 abad. Jadi era para rasul berakhir di abad pertama itu, ya. Kemudian selesai, para rasul mati, udah gereja bulan baru. Sampai tanggal 1 pecahlah. Kemudian barat dan timur makin hari makin menajam. Sampai nanti ada pada titik di mana pertemuan terjadi, tetapi titik itu pun sangat semu. Ya, jadi tidak heran kalau melihat gereja di dalam perjalanannya terus-menerus dan mengulang kesalahan yang sama. Tampaknya kita kurang bijak. Kita lebih organisatoris daripada manusiawi. Miris juga ya. Kita lebih mencintai aturan-aturan yang kita buat daripada kebenaran firman yang bersikap yang berdaulat itu. Nah, ini pentingnya hati-hati untuk kita perhatikan. Apa yang ada di dalam konsili orangnya adalah bagaimana perdebatan tentang keselamatan. Ini masalah dari apa yang dirumuskan Augustinus, predestinasi, yaitu kedaulatan Allah memilih manusia yang berdosa, yang tidak berdaya untuk bertobat. Manusia sudah mati, itu gambarannya. Karena mati tidak punya keinginan, kecuali Allah berkenan menghidupkan. Dan itu juga menjadi keyakinan iman kita. Nah, saudara, ini berhadapan dengan apa yang disebut semi-Pelagius. Pelagius adalah seorang filsuf dan seorang teolog yang mengatakan bahwa manusia adalah manusia berdosa yang mampu dengan rasionya mencari jalan kembali atau mencari Tuhan. Jadi pure kekuatan agama. Nah, kalau semi-Pelagian mengatakan bahwa manusia mampu dan Allah akan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Kalau yang pertama itu inisiatif manusia mencari Allah, kalau semi-Pelagian Allah bantu. Ya, jadi seperti kita dikasih obat, mau makan enggak? Kalau makan kamu sembuh, nggak makan ya kamu nggak sembuh. Nah, nanti ini kemudian yang dikembangkan oleh Yakobus. Tiba-tiba otakku hilang. Arminius, ya. Jadi Yakobus Arminius mengembangkan ini yang kita sebut dengan Arminian. Sampai sekarang juga masih ada. Ya. Nah, pertikaian-pertikaian seperti ini terjadi. Repotnya yang ribut sekarang pun tidak pernah menyadari latar belakang sejarahnya. Ini yang bikin masalah. Sehingga apa yang diwarisi dari sekolah teologi yang dipahaminya itulah dibawanya, tanpa mau melihat bagaimana benarnya. Nah, saudara, ini menjadi kesedihan juga di dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita melihat, dan salah satu tokohnya itu adalah Cassianus ini ya. Yohanes Cassianus adalah salah satu tokoh dari kelompok semi-Pelagian. Ada beberapa nama. Nah, yang paling populer adalah salah satunya dia. Lalu Augustinus merumuskan lagi apa pendapatnya itu tentang buku itu, tentang pilihan dan kedaulatan Allah. Sola gratia itu, hanya anugerah itu. Ya, jadi sola gratia, sola fide yang sudah ditumbuh kembangkan oleh Augustinus. Kemudian pada waktu reformasi dikembalikan pada Alkitab semuanya sehingga muncul apa yang kita sebut sola scriptura. Itu menjadi kuat fondasi daripada reformasi.
Nah, di sini Agustinus sudah berbicara tentang pergumulannya. Ya, di 529 bagaimana gereja itu sudah berdebat panjang. Kemudian pada tahun 1215 ada konsili Lateran yang memberikan Paus kekuasaan maksimal mengeluarkan 70 hukum gereja. Lalu Paus itu mengeluarkan kutukan-kutukan terhadap ajaran-ajaran yang dinilai sesat. Ya, menetapkan pengakuan dosa pada umat kepada imam minimum setahun sekali. Di konsili Lateran mulai. Jadi umat dalam 1 tahun, minimum 1 tahun sekali harus datang pada imam dan melapor dosanya. Ya, apapun itu pokoknya setahun sekali kamu datang. Kalau nggak datang kamu bisa dicoret dari gereja. Sehingga kemudian orang berkewajiban untuk datang. Nah, kalau kita bilang pengakuan dosa itu ngapain ya Pak? Di bilik imam apa? Itu sudah dilegalitas oleh keputusan gereja, ya, dan ditetapkan 1 tahun 1 kali. Lalu di situ juga penetapan dari transubstansiasi dalam perjamuan kudus, ya, dan hanya imam yang ditabiskan boleh melayani. Apa itu transubstansiasi? Saudara, perjamuan kudus, ya kan? Lutheran perjamuan kudus, lalu Katolik perjamuan kudus, pasti saudara sama kan? Salah. Beda memahaminya, saudara. Kalau transubstansiasi tadi adalah bagaimana tubuh Kristus itu, roti itu betul-betul tubuhnya Kristus itu. Anggur itu betul-betul darahnya Kristus. Maka bagi Katolik, waduh, itu sakral, jatuh saja pun sudah jadi persoalan. Ya, di samping sikap hormat harus sungguh-sungguh dan harus dilakoni. Dan kemudian ditetapkan bahwa imam akan hanya melayani sesudah pecah nanti hanya untuk orang Katolik. Di dalam Ekaristi atau perjamuan kudus di lingkungan Katolik, orang Protestan nggak boleh ikut. Kalau kita kan perjamuan kudus ini diberikan hanya bagi mereka, ya kan, yang sudah dibaptis dan disidi. Kalau mereka baptis disidi dan hanya Katolik saja. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam perjalanan gereja, pergumulan tentang perjamuan kudus yang sudah dilakukan ribuan tahun itu, 1200 baru mulai dirumuskan. Sebetulnya waktu kita makan roti ini apa ini? Maka digambarkanlah di dalam transubstansiasi itu bahwa roti itu betul-betul tubuh Kristus, anggur itu betul-betul ya daripada darah Kristus. Nanti Luther memberi konsubstansiasi. Nah, konsubstansi itulah mengatakan bagaimana roti itu bukan tubuh Kristus, anggur itu bukan darah Kristus, tapi Kristus hadir di sekitar roti itu, Kristus hadir di sekitar anggur itu. Ya, masih sedikit mistis saja. Jadi bahwa itu tubuh darah Kristus tidak diakui utuh, tapi ada di situ. Bisa dipahami karena Lutheran adalah produk biara. Ya, dia seorang Katolik tulen yang kemudian tersingkir dan harus merumuskan pemahamannya. Nah, nanti ini terjadi 1500-an. Jadi koreksi terhadap 1200 ini. Nanti sesudah itu Calvin berkata lain lagi. Substansiasi. Artinya apa? Ya roti-roti, anggur-anggur, tetapi dengan iman kita percaya Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Tapi tidak ada kehadiran pada fisik roti itu. Itu substansinya roti, substansinya anggur. Ya, jadi saudara bisa lihat nanti perbedaan. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, itu beda konsep. Ya, lain. Nanti sekarang ada lagi yang lebih lucu lagi, lebih gawat lagi sekarang. Anak kecil boleh ikut perjamuan kudus karena dianggap sudah sebagai jimat. Ini kuasa Yesus, darah Yesus. Jadi kembali kepada Katolik, pada transubstansiasi, tapi lebih parah lagi. Karena kalau dulu sudah baptis disidi, sekarang belum pun boleh. Karena dikatakan tubuh Kristus kematian Kristus untuk semua orang. Nah, inilah kalau tidak ngerti berteologi, jadi susah gitu. Ya, ini bukan berkat tubuh Kristus ke kita, peringatan akan tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Jadi saya makan roti, minum anggur bukan supaya dapat berkat jadi kuat lalu hidup seperti yang Tuhan mau. Jelas jadikan ini peringatan akan aku. Hanya Katolik mengingatnya itu betul-betul darah, betul-betul tubuh. Dalam konteks ini mengingat sudah betul. Kalau di Lutheran betul-betul itu bukan betul-betul utuh tubuh, tetapi hadir Kristusnya, bukan betul-betul darah, tapi ada di sekitarnya. Kalau Calvin, roti-roti, anggur-anggur, tapi dengan iman kita yakin Yesus hadir dalam hal itu, memperingati akan Dia.
Nah yang sekarang lebih parah lagi, yang saya bilang anak kecil tadi. Karena roti dan anggur itu adalah mujizat hebat. Berkat Kristus di sana, padahal perjamuan kudus jadikanlah peringatan anak kamu. Bisa mencele-mencele nggak karu-karuan. Dan bangga pula lagi. Ini yang bikin repot. Karena kemudian berdebat antara yang tidak tahu dan tidak tahu. Jadilah keajaiban. Ya orang buta memimpin orang buta, ya jemplunglah dua-dua. Nah ini memang kerepotan kita. Karena itu saudara, tidak bisa kita seenaknya bicara apapun dalam bertuhan. Kalau memang kita cinta Tuhan, pasti tahu dong aturan Tuhan, betul lah. Kalau kita cinta Tuhan, mesti ngerti betul apa yang Dia kehendaki. Kalau kita bilang kita cinta tapi tidak mau tahu lalu lari-lari, kan lucu sekali. Saya bilang saya cinta istri saya tapi tidak pernah mau tahu apa maunya dia, dan saya juga nggak ngerti dia mau apa. Kan aneh itu kan gombal namanya. Kalau betul cinta ya mau tahu. Ya. Saya hormat sama orang tua. Apanya hormat? Kamu tidak pernah perhatikan orang tua pun tidak pernah mau dengar. Itu sudah menunjukkan sikap tidak hormat. Ya. Kalau mau hormat, tahu dong perasaannya, tahu mau mengerti bagaimana menunjukkan sikap kita. Nah kan mestinya begitu ya. Nah jadi Konsili Lateran ini ya adalah keputusan Paus yang kemudian dijatuhkan. Nah di dalam hal ini sebetulnya bagaimana ketegasan ini kontra masih pada gereja timur dan tata tertib di dalam gereja itu sendiri. Nah saudara-saudara, lalu ada Konsili Firenze. Ini adalah latar belakang ini menarik gitu. Gereja timur kan udah berpisah ya. Kalau timur itu apa namanya, base-nya itu di Konstantinopel pusatnya. Kalau gereja barat itu di Roma. Konstantinopel itu Istanbul sekarang, Turki ya. Kalau Roma ya Roma yang di Italia itu. Ya, gereja yang besar itu di Vatikan ya. Nah, sesudah terpecah dari sejak konsili Nisea, Konstantinopel terus makin menjauh. Dari Konstantinopel terus mereka punya konsili sendiri, barat punya konsili sendiri. Nah, pada waktu itu perang salib kan terjadi di 1070 sampai 1291. Turki mulai muncul ke permukaan. Turki mulai hebat ya, kaisarnya ada salah satu yang terkenal, Ottoman, yang juga menguasai Yerusalem. Nah, pada waktu Islam Turki mengalami kebangunan ya, sesudah diwarnai dengan pengamunan kafilah, ada sultan kemudian muncul dari Salahuddin dan selain lainnya. Ini makin kuat sampailah kepada perang salib. Nah, perang salib waktu itu Ottoman menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa dan dia ada di Turki. Ya, nanti di titik itulah ya di kira-kira abad ke-11 ini, sebelum perang salib itu sudah terjadi pergeseran. Turki yang tadi majoritinya Kristen menjadi majoritinya Muslim, khususnya sesudah Islam menang perang. Ya, jadi perang memang memberi impact besar. Kenapa seluruh dunia jadi Kristen? Karena Roma penguasanya. Nah, makanya sekarang otak orang masih sama. Kalau big boss itu bertobat ya, itu seru loh Pak, langsung jemaat penuh karena anak buahnya suruh datang. Pegawainya ratusan ribu Pak, dengan power. Sekarang lagi tren, di mana bos ada semua orang datang ibadah, bukan karena mau bertuhan, ya, tapi berhantu ya. Karena yang cari bukan Tuhan lagi, relasi. Nah ini memang menjadi kengerian mewarnai kehidupan gereja. Maka kita perlu bersikap dan kita perlu hati-hati setengah mati ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tekanan militer Turki terhadap Konstantinopel sehingga gereja timur ini membutuhkan bantuan dari gereja barat. Gereja barat memang sudah cenderung lebih kuat. Timur sudah banyak jatuh ke tangan Islam. Tapi barat masih kuat. Ya, seluruh bangsa barat itu, kerajaan-kerajaan, kaisar-kaisar, semua adalah orang-orang Kristen. Jadi masih aman di barat gitu lah. Oleh karena itu dalam kebutuhan timur ini, maka diadakanlah konsili. Nah saudara-saudara, jadilah konsili ini. Lalu 4 hal penting diputuskan di Firenze. Ini menarik saudara. Jadi ajaran pun bisa berubah karena kebutuhan militer. Berbahagialah tentara ya, karena bisa mengubah doktrin. Nah ini yang seringkali dikatakan konsili itu dipengaruhi kepentingan politik, konsili itu dipengaruhi kepentingan kaisar. Tapi kalau kita melihat dalam skop yang lebih luas, kita melihat Tuhan memakai berbagai situasi untuk menyatakan kehendaknya. Di kesalahan kita, Tuhan tidak gagal. Di keunggulan kita, rencana Tuhan tidak pula berhasil. Rencana Tuhan berhasil pada dirinya. Entah kita ada, entah kita tidak ada. Tidak jadi penting. Nah, jadi inilah kita bisa belajar dan bisa melihat dan bisa memperhatikan bagaimana sesungguhnya kehendak Tuhan itu dinyatakan menjadi keunggulan luar biasa. Dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehendaknya, berjalan di dalam Dia, melakukan apa yang Dia mau, supaya hidup kita itu tidak menjadi salah.
Nah, di Konsili Firenze pada 1438 ini, Gereja Timur menerima Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Anak. Loh, emang tadinya apa, Pak? Tadinya Gereja Timur menerima hanya Roh Kudus itu keluar dari Bapa, enggak Bapa dan Anak. Jadi cuman kata dan Anak ini enggak ada, udah pecah tuh gereja. Tapi ini memang bisa dimengerti karena Tritunggalnya dipengaruhi. Timur masih dipengaruhi oleh pengaruh Origens. Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus. Jadi susah juga terap-terapannya. Nah, itu di timur masih ada pengaruh itu. Di barat sudah tidak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama Allah yang sehakikat. Sehingga istilah keluar dilahirkan, bukan diciptakan. Ya. Nah, ini menjadi satu pembelajaran yang sangat penting. Nah, sekarang timur merevisi apa yang dibilangnya, diterimanya lah ini. Tapi bukan karena dia mau menerima ya, kebutuhan bantuan militer. Ya. Yang kedua, Ekaristi boleh memakai roti beragi. Kalau di timur itu beragi, kalau di barat itu tidak beragi. Maka Katolik sampai sekarang tidak boleh rotinya beragi. Sehingga kemudian timur yang beragi itu oke, sekarang yang tidak beragi juga dia terima. Oke dah. Sementara barat tetap tidak beragi. Jadi roti aja ribut ya. Sekarang roti ribut lagi. Ayo mau pakai roti apa yang tidak beragi? Roti tawar apa yang tidak beragi? Ya itu roti kering. Mana bisa dapat lagi roti yang tidak beragi? Kita mesti bikin sendiri dah. Ya apalagi pakai hosti. Ya. Oh itu bukan roti ya, ribut juga. Tapi sebagian sekarang udah pakai hosti. Tapi hosti mesti dibuat ini, aturannya segala macam. Masih saja saudara gereja ribut. Sehingga simbol itu ternyata memang jadi problem yang sangat serius. Bagi sekelompok orang itu biasa, bagi yang lain itu jadi masalah. Nah karena itu sebetulnya toleransi beriman di dalam kebersamaan sesama orang seiman itu harus dipahami. Sehingga saya makin memahami apa yang dikatakan Paulus. Duduk bersama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bersama orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Memahami pola pikir dan menempatkan diri untuk memenangkan orang itu demi kebenaran. Ini jadi penting. Jangan kita tegakkan legalitas yang nggak penting malah membuat perpecahan. Ini yang mengerikan. Tapi itulah gereja. Ya, jadi kita melihat bahwa situasi-situasi miris. Lalu menerima doktrin api penyucian. Tadi Timur juga nggak tahu terima nih. Lalu akhirnya yang paling parah lagi menerima Paus sebagai ahli waris Petrus. Berarti Paus yang di Timur bukan ahli warisnya Petrus, tapi barat gitu loh. Karena kan Petrus itu rasul yang kemudian dianggap Paus pertama, lalu Paus kedua, ketiga terus turun. Jadi jalurnya ke barat, timur enggak. Jadi saudara bisa melihat ya, bloknya ini jadi begitu. Makanya kalau gereja timur pakaiannya persis seperti rahib-rahib atau imam-imam dari gereja barat atau dari Katolik, ya. Jubahnya, modelnya ya, cuma di dalam kepalanya yang model-model sedikit agak beda. Lalu bentuk jahitan bajunya, tarikannya, begitu ya. Tapi ya beda-beda tipis lah. Ya. Karena basis yang sama tadi. Sehingga kesamaan itu kalau didetek, dengan segera kita bisa belajar. Ya, itu menariknya kalau kita belajar sejarah. Ini kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini, kita bisa tahu tuh seneng. Oh ini begini tuh, oh ini begini tuh, gitu ya. Jadi kita dapat gambaran-gambaran. Nah sesudah Firenze saudara, nah muncullah reformasi. Nanti inilah yang melatar belakangi lagi munculnya Konsili Trente. Jadi Trente nanti merupakan konsili murni Katolik sendiri. Ya, sudah bukan lagi Katolik dalam pengertian sebelum reformasi, karena udah pecah dua kan, Katolik dan Protestan. Nah, pada 1483 lahirlah di Eisleben di Jerman itu seorang yang bernama Martin Luther. Ya, dia mengkritik kepausan di tahun 1517. Tapi karena dianggap sepi, Luther memaku 95 dalil di gereja istana di Wittenberg. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke Eropa sebagai orang Kristen, saudara mesti pergi ke Wittenberg. Lalu pergi lihat gereja dalilnya. Sayang sekali banyak orang Kristen pergi sudah ke Jerman tapi nggak ke Wittenberg. Ya, karena yang dicari Eten Egner ya. Jadi bukan Wittenberg. Ya. Sehingga mereka pergi ke Mainz, ada satu kota lagi ya. Atau dia terus pergi ke Stuttgart cari Hugo Boss. Ya, atau dia pergi ke Sulingan cari pisau. Cari kunci. Alat-alatnya keren-keren semua, best of the best. Number one in the world kan begitu kan. Lalu orang pergi 3 kota itu kalau mau cari pisau yang satu set, itu pergi ke Sulingan sana keren-keren ya.
cari jas, cari apa, ke daerah Stuttgart, daerah Mercy juga kan. Jadi kita bisa cari jas di sana, ya. Kalau Eitenegner, Mainz ke sebelah sana, apa namanya kotanya Ibu Rukyah? Kota-kota yang tempat pabriknya salah satu yang gambarnya kucuk yang terkenal jam burungnya, jam ayam. Aku lupa, pokoknya ada fotoku di situ. Nanti aku cari lagi fotonya. Pokoknya saya ini keren-kerenan semua ada foto kalau ke sana ya, karena biasanya cuma foto doang. Ya. Jadi saudara, orang nggak mau lagi napak tilas. Ya. Kita mesti pergi ke Paramount di Berlin ya, untuk ke mana namanya, ke museum, untuk bisa melihat sejarah Eropa semuanya. Kita mesti pergi. Ya, kalau saudara suka politik sedikit ya, tembok Berlin yang rubuh Anda lihatlah. Ya. Saya punya jam tangan yang isinya di dalam pecahan tembok Berlin. Sampai sekarang udah 13 tahun, katanya kalau udah 50 tahun harganya mahal. Jadi saya tunggu-tunggu ya. Kalau ada yang mau beli ya pindah tangan boleh lah. Katanya jam tangan biasa Pak, tetapi batunya ini batu Berlin punya. Ya, biasalah historical gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam sejarah ini, kemudian dia menulis 3 buku melawan Roma, ya. Nah, 21 dia dikutuk dan dikucilkan oleh Roma. Nah, pengutukan ini mengakibatkan lahirnya lahirnya gerakan reformasi, saudaraku yang kekasih. Jadi reformasi itu bukan by design. Bukan Luther pengen keluar, karena dikeluarkan, dikucilkan, dianggap mengancam ketenangan Paus, ya. Sehingga pecahlah gereja yang di barat. Tadi kan gereja blok barat, blok timur. Lalu blok barat pecah lagi. Katolik, Protestan. Lalu Protestan nanti Protes-Protesan. Nah, kalau ngajar itu capek saya. Panjang banget. Sampai sekarang. Sehingga mau muntah darah rasanya ngajar ini. Ya. Terlalu banyak yang mesti diceritain. Mau ngapalin sakit kepala kita jadi. Ya. Kenapa? Akhirnya sejarah gereja ini lebih panjang dari cerita Alkitab. Karena bikin terus dan nggak akan selesai. Ya, GBI datang dari mana? Pantai Costa datang dari mana? Metodis di Amerika, Metodis di Inggris. Emang kenapa? Lahirnya bukan Pantai Costa tapi Bala Keselamatan. Udah kau jejak nanti panjangnya setengah mati. Lalu dari Pantai Costa datang Pantai Costa itu karismatik. Dari karismatik datang lagi dadu-dadu, banyak banget. Papa memang mendeteknya ya. Padahal Metodis pun pecah, lahir dari apa? Anglican dari apa? Hasil reformasi, cuma berbau kerajaan. Udah itu kalau ngikutinnya ya, berat, panjang, ya. Jadi kita bisa melihat seluruh apa yang terjadi dan pembelajaran. Cuma ada orang sekarang mengulangi kesalahan lalu bangga ini gerakan baru. Padahal gerakan lama yang dia nggak tahu, disebutnya lah gerakan baru. Itulah sekarang ini. Maka kita yang belajar jadinya geleng-geleng juga. Ngomong nggak mau didengerin. Dianggap kita nggak tahu dan nggak mau tahu dan tidak ada Roh Kudus. Ini bikin repot semua ya. Akibatnya terjadilah kekacauan ini. Nah, saudara-saudara, ini harus diperhatikan bahwa di dalam Konsili Trente, ya, maka konsili bertugas merumuskan 2 hal penting tentang doktrin internal dan doktrin eksternal. Doktrin internal adalah doktrin Katolik melawan Protestanisme, khususnya tulisan-tulisan Luther, dilawan habis-habisan. Nah, ini konsili berjuang. Apa yang Luther bilang, jawab. Apa yang Luther bilang, jawab. Pokoknya beda. Nah, disinilah sengitnya perkelahian. Sehingga kalau kemudian atmosfer itu sampai sekarang, ya, sehingga ada orang-orang ortodoks di Katolik tidak suka dengan orang Protestan, kita bisa paham. Saya pernah di Kana, di Israel, itu tempat air jadi anggur itu kan ada gerejanya, itu gereja Katolik yang kelola. Ya, saya udah biasa ke situ dan biasa pakai jubah yang ada di situ, lalu kita pimpin kebaktian. Jubahnya disediakan. Satu waktu seorang suster perempuan yang jaga itu, saya pakai disuruh dia, no, please, you can use this. Suruh lepas. Kenapa? Saya udah bolak-balik ke sini. Saya pastor. Ya, you pastor, tapi pastor Protestan, you bukan pastor Katolik. Kaget juga saya kan. Cuma saya diam di kepala. Saya udah mau sebetulnya udah agak marah juga begitu. Cuman saya tenang gitu ya. Lalu saya bilang saya sudah berapa kali dan bukan 1 kali, dia nggak mau tahu. Aja saya panggil itunya. Saya aja guide kita, lalu guide-nya masuk ke dalam, cari orang yang biasa, terus ngomong. Udah ngomong, dia ngomel, dia pergi. Tapi ini saya boleh pakai. Lalu yang ini bilang, sorry, dia orang baru. Rupanya dia dari ordo apa, jadi modelnya begitu gitu loh.
Terus saya pikir-pikir, gila juga, ribet juga ya. Makanya kalau kita urusan sama orang Protestan mesti tahu nih, ini GBI, Pantai Costa, Reform, apa-apa ini ya. Backgroundnya kita mesti ngerti ya. Kalau nggak ribut, miris ya. Saya cuma sedih, lalu saya bilang, gila ya, bagaimana lah kita orang Kristen ini mau bersaksi kepada dunia. Kita aja begini modelnya, baju aja, masa haram aku pakai baju itu? Yang betul aja lah. Yang ada aku pakai, aku yang kena dosa. Yang benar aja kan gitu. Nah sudah selesai saudara, begitu kentalnya. Pokoknya, you pastor, bukan pastor Katolik, maka pastor, bukan Katolik, bukan pastor. Gila ya, kejadiannya 1.500, sekarang udah 2.013, masih aja tuh 500 tahunan. Maka yang ortodok itu berat setengah mati. Ya, dan kita masih ketemu. Tapi awas ya, moderat juga banyak. Sama dengan Protestan, yang ekstrim-ekstrim kan nggak kurang-kurang. Tapi yang moderat juga tidak sedikit, makanya hati-hati. Jadi jangan pukul rata semuanya. Belajarlah baik-baik, pahamilah baik-baik, ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian doktrin Katolik melawan Protestantisme, lalu doktrin internal Katolik dirumuskan lagi. Api penyucian, ya, kemudian peninggalan orang-orang suci. Nah ini santo, santa, itu di sini sudah, ya, sejak Trente itu betul-betul itu patung-patung, surat penghapusan siksa dan segala macam lah itu. Dirumuskanlah oleh Konsili Trente lagi dalam rangka memperkuat posisi melawan reformasi. Ya. Nah, akibatnya menjadi semakin menyedihkan. Lalu ditetapkan lagi orang-orang Protestan, ya, kalau bertobat itu apa? Kembali ke Katolik. Karena orang Protestan sudah dianggap sesat. Ya. Sehingga kalau dia mau bertobat dia harus menerima sepenuhnya ajaran Katolik Roma, semuanya ini. Lalu dia ikut akan doktrin internal, suruh ikut ya. Suruh belajar lagi. Saudara bisa melihat pertikaian yang begitu sengit. Lalu sebab akibat itu memecah-mecah, ya, tubuh Kristus. Bahkan ada keluarga berseberangan. Satu tetap Katolik, satu Protestan, ya buyar. Ya. Miris ya, gereja sekarang pun banyak. Bapaknya kemana, emaknya kemana, anaknya kemana, kelahi di rumah. Sehingga meja makan adalah meja konsili. Ya, kalau lagi makan kan konsili. Ini baptis, sampai pembantu bingung. Ini konsili apa namanya? Itu namanya konsili meja bundar, ya. Ini saudara kasih kejadian. Gawat sekarang. Orang saling bisa, suami istri itu bisa sengit, ngomel-ngomelan karena urusan gereja. Maka celakalah gereja kalau dia tidak bisa mempersatukan. Celakalah gereja yang memperpecahkan keluarga. Dan saya harap semua orang harus bertobat baik-baik dan bicara baik-baik. Daripada kalian kemarin ribut dengan suamimu, ribut, yuk jangan, pergi saja sana. Dengar kita lewat radio sudah, bisa belajar banyak hal. Jangan ada di sini kalau sampai itu membuat keluargamu berantakan. Tapi kalau keluargamu mau tahu, Pak, mau ngobrol, boleh kata Bapak ngomong, saya rela dengan amat sangat. Silakan dia datang dan bicara. Ya, bagi saya adalah dosa besar kalau sampai keberadaan kita mengakibatkan pertikaian yang tidak perlu. Ya, ini harus hati-hati setengah mati. Jadi mesti dilihat betul-betul. Sehingga kita bisa melihat perumusan konsili adalah menyatakan perang berat. Nah ini loh konsili Trente ini sulit. Nah sejak itulah pertikaian, perpecahan Protestan dan Katolik itu menajam, dirumuskan. Jadi lewat konsili itu orang Protestan sudah disesatkan. Sesat. Kalau mau kembali, masuk lagi dan harus ikut kelas katekisasi. Terima semua doktrin-doktrin Katolik. Nggak boleh beda. Kalau nggak, keluar. Nggak boleh. Ngeri ya saudara. Jadi di Trente ini menjadi titik perpisahan yang sangat krusial antara Protestan dan Katolik. Nanti di Protestan juga jangan kalian pikir mulus ya. Ada Lutheran, ada Calvinis, ada Radical Reformation, yaitu orang-orang Anabaptis yang melakukan baptis ulang. Ulang baptisnya itu Anabaptis. Sekarang orang bilang kalau baptis ulang Alkitab, katanya di mana ada Alkitab baptis ulang? Sampai jungkir balik itu nggak ketemu. Tapi itulah orang Kristen. Selalu melegalitas mencari-cari ayat Alkitab sebagai dukungannya, padahal nggak begitu.
Ya, Anabaptis begitu, karena dianggapnya apa? Yang Katolik dibaptis itu nggak sah, pendeta sesat semua yang baptis itu, begitu loh, pendosa itu, jadi mesti dibaptis ulang. Sekarang tuh sudah ada pendeta, kalau dulu kan percik, harus diselam. Sekarang yang udah selam pun pendeta mana? Pendeta itu nggak boleh diselam lagi. Ya, bolak-balik diselam. Ya, bisa 2-3 kali diselam. Sadis gereja sekarang. Jahat gereja sekarang. Karena itu makin tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang Kristen nggak bisa hidup Kristen. Organisasi yang jadi dia apa? Digadang-gadang. Menakutkan, saudara. Nah, oleh karena itu pelajaran dari Trente ini kita perlu berhati-hati sekali supaya jangan terjebak kepada perangkap yang sama dan ribut tiada guna. Ya, saya pikir ini perlu dijaga betul-betul. Saya bersyukur kepada Tuhan berdialog dengan banyak romo-romo Katolik. Apalagi kalau saya diundang dialog agama di TVRI, rasanya senangnya setengah mati karena habis itu kita bisa interaksi lagi, ngobrol-ngobrol begitu ya. Tapi saya melihat banyak sekali gereja memang mengumandangkan suara perang kepada yang lain beda agama. Yang repot lagi kepada Katolik, Protestan pun ribut. Yang lebih repot lagi Protestan, beda gereja pun bisa ribut. Jadi bagi saya ada pembodohan yang menakutkan sebetulnya. Tapi itulah kengerian kita. Nah, karena itu konsil ini membuat kita belajar. Apakah kita harus terjebak di tempat yang sama? Ingat ya, kebenaran tidak bisa dikompromikan. Ya. Tapi kalau memakai atas nama Tuhan, lalu kita merasa paling benar sendiri tanpa siap diuji, kan jadi gawat. Ya. Tapi jangan bilang ini kebenaranku, itu kebenaranmu. Kebenaran gak ada dua. Dua-dua kita mari berdebat kembali ke Alkitab. Apa argumen paling kuat? Terima dong. Gak penting latar belakang kamu apa, tapi penting Alkitab bilang apa. Alkitabnya diterima. Nah, inilah kedewasaan kita di dalam belajar, bergantung penuh kepada Alkitab itu. Ya. Alkitab dengan jelas menunjukkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus bukan hal yang berbeda itu. Ya. Tidak ada ranking atas, ranking bawah, bawah banget, enggak. Itu perdebatan blok barat timur. Ya. Lalu soal keselamatan, nah, tapi ada hal-hal yang memang agak prinsip yang membuatnya menjadi repot. Ya. Kemudian saudara yang kekasih, di Konsili Trente ini posisi Paus menjadi penguasa tertinggi yang tak bisa bersalah. Sebetulnya beberapa orang masih sadar ini nggak benar juga nih kalau Paus gini. Tapi ini sudah legalitas itu sudah muncul, tetapi 1870 jadi puncak. The infallibility of Pope itu kuat setengah mati. Ketidakbersalahan Paus. Paus sama dengan Alkitab. Sebelumnya udah ada, di tahun 1300-an itu yang dikritik oleh John Huss, seorang profesor doktor dari Ceko University. Dan gara-gara itu dikritiknya Paus. Paus bisa salah. Dia digantung, dibakar hidup-hidup. Gereja membakar orang Kristen yang cinta Tuhan itu ada dalam sejarah. Yang ngaco, yang sesat ngajar yang benar, membakar yang benar. Jadi jangan pikir kalau kita benar lalu kita akan berdiri tegar, belum tentu. Babak belur pun kita bisa, habis pun kita bisa. Jangan lupa, Yesus mati. Sampai matinya Yesus, justru siapa yang bertobat? Satu yang di atas kayu salib, ya, dan satunya lagi kepala pasukan yang notabene orang gak beriman. Rasul itu bingung semua, itu bubar semua itu. Ahli Taurat apalagi menyalibkan itu. Itu ironi sebetulnya. Sebenarnya Yesus ini berhasil apa enggak sih dalam pelayanannya? Secara kuantitatif fail. Secara kuantitatif nggak ada yang respect dia. Lalu dia bangkit, beberapa jemaat lihat kan. Tapi bukan berarti semua Israel berubah. Sampai sekarang masih aja. Ada apa? Itulah belajar misteri. Jadi jangan mencampur adukan pemahaman, logika, manajemen organisasi kita mentah-mentah ke dalam pemahaman akan kehendak Allah. Nggak selalu gampang. Maka mengerti itu perlu kepekaan, tuntas, supaya kita tidak menjadi salah dalam mengerti apa yang Tuhan mau dan akhirnya salah melangkah. Nah, ini akan menjadi sangat berbahaya, saudara. Nah, kemudian bagaimana? Protestan tadi itu yang dikutuk sebagai yang sesat, dan Konsili Trente memang dibayangi oleh tarik-menarik politik yang menyuburkan Protestan. Kenapa? Karena ternyata banyak kaisar-kaisar yang tidak suka dengan Paus. Mereka oposisi kepada Paus, jadi wah ini Paus nggak benar juga nih, larilah ke Luther gitu loh. Sehingga cepatlah perkembangan dari reformasi itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kebodohan kita, kekacauan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Maka suburlah reformasi, ditambah lagi ya beberapa tahun kemudian ditemukan cetak ya di Mainz.
Ya, tiba-tiba lupa lagi siapa namanya penemunya, si Gutenberg. Ya, Gutenberg menemukan mesin cetak. Sekarang museumnya ada di Mainz. Ya, yang sudah pergi ke Jerman, ke Mainz, saya nggak yakin dia pernah ke Gutenberg untuk melihat museumnya Gutenberg. Ya, itu di Mainz. Ada museumnya itu dan kita bisa belajar betul. Ya, nah jadi saudara, bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan dan dijalankan itu, ini menjadi amat sangat perlu. Jadi situasi politik yang membuat Paus, banyak kaisar nggak suka Paus. Kenapa nggak suka? Karena Paus berkuasa penuh pada posisi ini. Jadi sejak abad 11, abad 12 itu, waduh Paus itu luar biasa. Kaisar disuruh, kaisar tidak menyangkal keimanan, kok bisa bubar itu kerajaannya. Jadi semua kaisar itu dalam tanda petik membayar upeti diam-diam kepada kepausan. Semua kaisar berusaha menjilat kepada kepausan, nyetor kepada kepausan. Edan ya, begitu kuatnya loh. Ya, sampai sekarang pun sisa Vatikan masih terasa. Oh, Vatikan itu kalau bicara pengaruhnya besar itu. Kalau Dewan Gereja Protestan bicara, ya gegernya besar. Bukan pengaruhnya yang besar, perlawanannya besar. Ya, beda memang sama Katolik. Begitu turun dari Vatikan sana, sampai ke Tiga Balata sana, kalau Siantar itu ada kampung-kampung yang taat semua itu, nggak ada yang protes itu. Hebat ya. Protestan mana ada? Nah itu memang Katolik sampai sekarang. Tapi as a military, ini memang repot juga. Oleh karena itu banyaklah kaisar-kaisar bangsawan yang tidak suka, lalu diam-diam mendukung Luther, sehingga Luther berkembang dengan cepat. Satu tempat ditahan, masuk kirim sana kanan, kirim sini, dan akhirnya boleh dibilang Jerman lepas menjadi Protestan. Prancis karena pengaruh daripada Calvin menjadi Protestan. Kemudian Belanda, ya. Erasmus sempat berseberangan, dia seorang pemikir humanis, ya berseberangan dengan Luther, tetapi tetap akhirnya mereka lebih cenderung untuk menerima Protestan ini daripada Katoliknya sendiri. Karena kebebasan berpikir, bisa berbeda pendapat, itu lebih berasa di situ ketimbang di bawah Paus. Nah, jadi situasi itu berbagai macam masalah, saudara. Ditambah lagi adanya Renaissance yang mengakibatkan juga apa yang disebut abad pencerahan budi, di mana seni mengalami kebangunan, baik musik, baik arts begitu ya. Sehingga arts itu sudah mulai melawan arus, mengekspresikan kebebasan. Sehingga gambar anak kecil, perempuan yang tadi kalau telanjang pakai daun gitu kan, begitu lukisan berikutnya daunnya udah berguguran semua itu. Ya, sudah nggak ada lagi perlu sekat-sekat itu. Nah, sehingga ketelanjangan sebagai seni tertinggi, itu hasil dari Aufklärung atau yang kita sebut Renaissance. Abad pencerahan budi itu. Itu semua dekat-dekat dengan reformasi, mengakibatkan perkembangannya hebat. Tapi sekaligus juga nanti jadi kebablasan lagi. Nanti lahirnya teologi liberalisme, ya. Wah, jadi ini memang kalau kita lihat dengan begitu kita belajar, lalu kita duduk hari ini ngelihat, saudara, mudah untuk ngelihat gereja mau kemana. Tapi kalau saya ngomong, saya nggak yakin ada yang mau dengar. Itu kan menurut Bapak. Sejarah itu sudah mengajar kita sebetulnya, ya, akan kemana pergerakan ini. Cukup menakutkan, ya, karena itu kita harus belajar setia dalam bertuhan, membangun sedikit demi sedikit apa yang Tuhan mau supaya kita hidup seperti apa yang dikehendakinya. Nah, kemudian Konsili Trente ini saudara menjadi tembok pemisah yang sangat kuat dan memisahkan gereja Katolik yang berpusat di Roma dengan gereja Protestan, baik yang ada di Jerman, ini Lutheran, Prancis ini Calvinis, lalu Belanda ini pengaruh dari Prancis dan berkembang, lalu begitu juga Lutheran berkembang kemana-mana sampai ke Indonesia nanti ya. Tetapi sekaligus juga perpecahan di berbagai tempat. Kenapa? Karena kemudian Katolik tidak mau berhenti juga. Dari Spanyol muncullah gerakan kontra reformasi. Lalu Kaisar di Spanyol Karel V pada waktu itu mengatakan, ini orang-orang yang keluar dari Katolik harus dibasmi. Terjadilah pembantaian fisik. Waktu AKBP pecah dua di Sumatera, itu sadis loh. Itu pukul-pukulan, darah tumpah itu. Sampai saya linglung sendiri waktu itu mikir. Saya orang Batak Punan juga. Ya. Lalu kawan-kawan kami preman-preman di daerah Siantar itu menjadi satgasnya salah satu kelompok. Sampai kita bilang, alah kak, premannya kawan ini jadi satgasnya gereja. Gereja pecah dua, ada yang pakai kelompok ini, jadi ini satgasnya. Ngeri loh. Dan mereka tuh nyatronin semua, ya namanya preman. Ajar-ajar, gobuk-gobuk. Sadis loh itu. Itu rumah-rumah dijumpalitan semua, barang-barang dibawa, ini yang melawan, diangkut semua barang itu. Saudara saya habis kere lari menyelamatkan diri, tinggal baju yang nempel di badannya. Rumahnya itu sampai kasur-kasur apa semuanya habis dari rumahnya, diangkut semua.
Dan saya ingat betul waktu inang tua saya itu datang ke Jakarta, dia bilang, aduh Bikman, kasihanlah abangmu itu. Kenapa inang tua? Udah begini-begini, apa yang bisa kau kasih? Waduh mak, saya dengerin ngeri juga ya. Akhirnya baju nggak ada, apa semua baju saya keluarin dah. Ya, kasih lagi dia uang untuk beli ini, beli itu. Tapi itu bukan satu cerita. Banyak yang ini kebetulan dengan keluarga aja. Miris ya, karena gereja ribut. Satu merek, dua kelompok. Jadi nggak usah heran di waktu lampau ributnya kayak apa. Sekarang aja masih ribut. Ya. Nah inilah kengerian. Sehingga memang gereja tidak menjadi kesaksian. Nah kemudian saudara, di sini lahirlah siapa yang kita kenal dengan nama Loyola. Ya. Loyola adalah orang pintar, intelektual yang hebat yang kemudian membangun ordo Jesuit sebagai kontra reformasi yang militan. Kalimat dari Loyola yang sangat terkenal, berikan aku anakmu usia 5 tahun, akan kujadikan dia Katolik sejati. Berikan anakmu kepada usia 5 tahun, akan kujadikan Katolik sejati. Tapi dalam perkelahian kontra reformasi yang digerakkannya, satu waktu Loyola terluka ya dalam satu pertempuran, sampai kemudian dia mulai melakukan perenungan, sampai kemudian terkenallah pertobatan dalam tanda petik Loyola. Akhirnya dia sadar, bukan pedang, tapi perenunganlah yang memenangkan. Bagaimana memahami kebenaran firman itu. Sehingga ordo Jesuit menjadi ordo-ordo yang pemikir. Maka kalau bilang Jesuit, nah itu udah rata-rata intelektual. Sampai sekarang. Ya, maka orang-orang yang muncul-muncul pemikir-pemikir besar itu banyak dari ordo Jesuit. Karena ordo ini ada punya pengaruh-pengaruh nanti. Kalau ordo ini ya banyak pelayanan misi, ordo ini pelayanan ini. Sama lah kalau gereja kan ya. Kalau yang masuk ke dalam-dalam sampai ke ujung-ujung orang gak mau masuk, itu gereja Pantekosta. Ya. Kalau masuk sudah banyak kumpulannya, itu HKBP. Kalau udah kumpul donga sahuta, donga sabutua, jadi donga sagareja, sahuria namanya ya. Donga sabutua, donga sahuta, donga sahuria. Jadi di Kalimantan juga ada. Ya, asal dan ngumpul aja jadi, ngumpul jadi. Kalau kesukuan GKJ, Jawi, gereja Jawa mana? Jawa Wetan, Jawa apa? GKJ juga ada, Timur, Barat gitu ya. GKI juga sama, Klasik Jabar beda sama Klasik Jatim, sama-sama GKI. Sekarang udah konsili jadi GKI AM. Jadi GKI yang satu. Walaupun masih ada pernak-pernik, tapi paling tidak GKI jadi simbol yang bagus. Ya, di mana mereka bisa bersatu. Kalau yang lain kan berpecah. Ya. Sehingga GKI ini memang jadi model yang patut kita cermati. Cukup matang. Tapi repotnya, kalian tahu semangat bersatu lahir dari pemimpin apa? Yang notabene banyak liberal, yang nggak percaya Yesus Tuhan. Kalau yang percaya Yesus Tuhan itu mah banyak pecah, bingung ya. Disinilah kita melihat bagaimana ketidakdewasaan juga dalam bersikap dan berorganisasi dalam beda pendapat. Saya pikir kita boleh beda pendapat lah, tapi tidak usah bacok-bacokan kan ya. Tidak usah saling menjatuhkan. Toh waktu akan membuktikan pendapat siapa yang betul kan gitu. Sehingga kita bisa belajar dari orang yang berbeda, hal-hal yang baik. Nah Protestan dan pada waktu itu tidak, tapi justru melahirkan orang-orang yang sangat haus darah dan berpikir dia benar dengan membunuh lawan, padahal sama-sama pengikut Kristus. Sedih ya. Nah luka darah yang tumpah membuat perpecahan Katolik dan Protestan makin apa? Makin menimbulkan benci mendalam. Itu memang berat saudara. Sehingga orang-orang tertentu itu gejolaknya itu berasa sekali. Kalau udah debat itu udah kayak ngeliat setan sama setan itu. Kau setan, sampai malaikat dikirim Tuhan, dua-dua setan. Hanya setan sama setan yang berkelahi kan. Tetapi memang kalau saya pikir-pikir ya, tapi awas ya. Nah nanti ini minggu depan saudara perhatikan baik-baik, Pak Samuel akan membawa Vatikan II. Bagaimana keteduhan sedikit dari Katolik. Tetapi keteduhan datang dari Katolik, justru suasana hiruk pikuk kacau balau ada di Protestan. Miris juga ya. Dunia sekarang diwarnai oleh banyak kegerakan Katolik memberikan kenyamanan, ketenangan. Tim-tim, ya, ada uskup belo. Tapi selesai dia masuk ke biara. Kardinal Singh di mana? Filipina menjatuhkan Marcos. Selesai dia masuk ke biara. Di Indonesia pendeta maju terus, nggak mundur-mundur. Sampai mau masuk ke istana. Miris ya. Afrika Latin banyak sekali romo-romo. Saya sangat terinspirasi dengan mereka. Bagaimana menjalankan tugas suara kenabian tanpa harus memakan porsi kemanusiaan.
Ya, kita mesti belajar. Mereka hadir. Kalau Protestan kan kebanyakan atas mimbar, wale. Kalau Katolik itu keluar, ke pendidikan, keseharian, mereka turun. Mereka menciptakan perubahan. Kalau kita kan memang karunianya beda sih ya. Orang Katolik kan perlu turun. Kalau orang Protestan kan udah penglihatan kan. Aku udah lihat, aku udah semua udah dilihat. Sana rubuh, sini banjir, sini belah dua. Katolik yang keluar. Di sini akan berdarah. Katolik yang ngelapusin darah. Saya harap kita belajar jadi orang Kristen yang baik ya. Konsil ini memberi kita pencerahan. Maka lahirlah Loyola. Tapi kemudian Loyola mengalami pertobatan uniknya sendiri ya. Dari pertempuran jadi perenungan. Wih, keren ya. Orang-orang begini luar biasa dalam pergumulan keimanannya. Tapi sampai hari ini harus kita akui ya, Ordo Jesuit itu Loyola udah nggak ada, tapi Ordo Jesuitnya masih terus bergerak secara dinamis. Oleh karena itu saudara, gereja harus belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Siapa yang ingat? Gereja apa? Gereja itu diperbarui dan terus-menerus diperbarui. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan diperbarui oleh Kristus dan terus-menerus. Nggak boleh ada stuck, nggak boleh ada berhenti. Ya, saya udah ngajar ini beberapa kali, tetapi belum pernah rapi runtut ya. Karena kalau di kelas teologi nggak semua. Lalu saya coba siapkan. Sebetulnya saya bisa menyiapkan ini dalam tempo cuma setengah jam, kasih asal. Tapi saya bikin enggak lah, saya juga tambah gitu ya. Sehingga ada titik, saya rumus bikin. Hanya saya juga bahagia. Ya. Toh apa yang saya tahu dulu, dengan saya belajar akan tambah kan. Hanya dengan tambah saya tahu lah bahwa kemarin saya kurang banyak tahu. Dan saya harap kita juga sama. Sehingga kita semua mau belajar tahu. Sehingga dengan banyak tahu kita bisa melihat banyak hal dan akan berbuat banyak hal. Tapi ingatlah, pengetahuan kita tidak pernah cukup. Karena itu jangan berhenti untuk belajar. Saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Mari, ada yang mau tanya silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, kemudian dijajarkan dengan Alkitab itu sendiri, saya melihat bahwa sejarah gereja itu merupakan kekelaman yang memalukan. Karena kalau saya lihat di dalam Alkitab sendiri secara jujur memperlihatkan bagaimana rasul-rasul yang mungkin mereka berbeda pendapat, ya tetapi melahirkan sesuatu yang sampai kini itu menjadi acuan yang luar biasa, yang baik, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi saya melihat sejarah gereja khususnya setelah para rasul, ya, setelah para rasul tidak ada, muncul konsili-konsili ini. Jadi ibaratnya seperti orang membuat kue, tapi lebih banyak kepada cara membuat kue itu, tetapi tidak pernah makan kue. Saya melihat contoh misalnya begini, Yohanes di Pulau Patmos, dia merasakan kue yang lezat luar biasa. Paulus juga seperti itu, Petrus juga demikian. Nah, yang saya tanyakan Pak, khususnya kita nih di sini, apakah kita sepertinya tidak keluar dari sejarah yang seperti gereja lakukan? Khususnya ya, mengenai sistem gereja yang diterapkan. Nah, saya pasti kerinduan saya juga kerinduan Bapak untuk menjadikan gereja itu satu dan am. Tetapi Bapak kan kita lihat Pak, gereja tambah gini, tambah kesini, bukannya tambah bersatu tetapi tambah berantakan. Nah, kira-kira nih, Bapak sendiri pandangannya sampai sejauh mana untuk menyatukan itu, Pak? Oke. Terima kasih. Yang pertama, jangan lupa sejarah gereja bukan sejak para rasul. Dari zaman Israel pun sudah porak-poranda. Sampai Tuhan murka dan menghajar Israel. Lepas dari Mesir menuju tanah perjanjian udah kacau balau. Dibantai di tengah jalan.
10 hukum Tuhan berikan sampailah mereka lalu dapat tanah. Satu suku ditetapkan namanya Lewi. 11 suku dapat tanah, lalu mereka memberikan perpuluhan dan seterusnya. Terjadi lagi kepincangan. Para pemimpin agama nyerobot hak janda miskin. Amos berteriak, Tuhan kirim lagi nabinya. Tuhan kirim Yesaya memberitakan apa yang mestinya diberitakan. Dibantai saya, dimutilasi. Gila ya. Sampai Tuhan murka kemudian, sejak Salomo pun kacau balau, dibelah duanya kerajaan utara selatan. Nggak kapok juga. Dibuangnya utara ke tangan Asyur, dibuangnya selatan ke tangan Babel. Nggak kapok juga. Yesus datang pun disalibkan. Para rasul juga sama. Diuber-uber, dianiaya. Itu kan kisah para rasul kan. Agak pernah juga mulus. Sehingga dua blok itu terus dan terus benar dan salah. Para rasul rapat. Maka yang senada, yang senapas jadi sama, berbeda tapi bisa tetap sama tanpa harus pecah. Itu yang senapas. Yang pecah pasti nggak senapas. Nah, selalu muncul arus-arus keluar yang kemudian mencari keuntungan. Itu yang Paulus bilang, mereka memberitakan Injil untuk perutnya, itu di Roma. Mereka memberitakan Injil untuk mengambil keuntungan sendiri, itu di Korintus. Ternyata ada juga orang penginjil-penginjil yang berbisnis dengan Injilnya. Paulus bilang, dengarkanlah apa kata mereka, ya. Tetapi biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Yesus sendiri pun ngomong, dengarlah apa kata ahli Taurat itu, tapi jangan tiru kelakuannya. Dia sejak dulu udah percaya. Nah, oleh karena itulah menjadi murid Kristus adalah menjadi setia di tengah pertikaian dan perpecahan. Lalu bagaimana dengan gereja masa kini? Tidak pernah akan terjadi gereja itu esa. Jangan mimpi. Ya kan ya. Karena itu kedewasaan, keesaan gereja adalah pada batin sikap kita. Menyatukan organisasi nggak gampang ya. Maka saya belajar menghargai Romo Katolik. Saya belajar memahami orang-orang Ortodoks. Bahwa saya beda, tapi saya lihat gak prinsip, ya udahlah. Ngapain mau diributin? Saya bersahabat banyak dengan orang-orang karismatik. Ya, orang lain mungkin nggak bisa, susah kali ya. Tapi buat saya kenapa sih? Wah kan dia gini Pak. Saya juga dimarahin. Bagi saya AM itu adalah sikap hidup kita. Kalau organisasi juga nggak usah mimpi lagi, nggak mungkin lagi tuh. Karena satu mau yang 5 enggak kan. Anggap sekarang kita mau gabung di GGKI, belum tentu diterima. Wah siapa nggak bisa? Udah pokoknya buang aja. Kenapa gabung-gabung ya? Dia tutup gerejanya, gabung ke kita, paling begitu. Nah kita pun adalah skandal yang sangat menyedihkan. Karena terjadi harus sikap yang kita mesti ambil terhadap kecurangan dan ketidakjujuran. Kita nggak mau. Tapi kita nggak mau bikin sendiri, maka kita menginduk ke CRCA-nya yang di Aussie. Ya. Tetapi akhirnya di Indonesia jadi baru juga. Ya, cuman IRC dari Sydney yang sebetulnya dalam tanda petik setengahnya kan buka cabang di Indonesia, tapi legalitas hukum kan nggak bisa. Aussie is Aussie, Indonesia adalah Indonesia. Tetapi kita terlibat situ, yes. Oleh karena itu, AM di dalam pengertian organisasi satu udah nggak mungkin. Nah karena itu AM itu sangat dimungkinkan dipayungi oleh PGI. Tapi lagi-lagi ada PGI, ada PGPII, ada Dewan Pantai Costa, ada Baptis, ada Independen. Nah udah nggak tahu lagi, kayak satu juga. Miris ya. Nah, akibatnya yang satu asosiatnya yang nggak bisa. Nah, ini kan sama kalau kita bilang di dalam lawyer kan, pemerintah akui misalnya satu Peradi, tapi tetap aja ada yang lain kan. KAI kemarin bikin lagi, jadi ribut lagi, geger lagi. Ya. Tapi kita bisa mengerti lah, para lawyer itu belajar dari pendeta. Bagaimana ribut dan pecah-pecah kan. Pendeta itu memang jadi contoh senantiasa. Ya. Jadi kalau kita lihat memang berat. Oleh karena itu ayo kita belajar sama-sama. Bukan di organisasi yang memang susah itu. Ya. Tapi yuk kita belajar menjadi am di dalam semangat itu. Karena kita juga harus am pada gereja yang tidak terlihat, yang ada di luar negeri sana kan ya. Jadi itulah namanya gereja am itu adalah baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sekarang maupun yang akan datang. Am itu adalah keterikatan di dalam satu iman kepada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, satu pengakuan itu. Nah karena itulah pengakuan iman rasuli mengikat gereja yang am itu. Sama-sama nggak pengakuan iman kita ya. Kalau beda ya sorry dong. Kamu nggak percaya Yesus Tuhan, ya apa boleh buat? Nah, itu konsili Nisea kan. Sehingga sama Arius saya bilang ya sorry, berarti kita nggak seiman. Terus mau bagaimana am? Ya nggak bisa. Nah ini yang memang menjadi penting dalam sikap kita. Bagaimana kita belajar kemudian menjadi dewasa di dalam perbedaan betul, tetapi memahami am tidak lagi dalam level organisasi, tetapi kedewasaan kita. Ya, saya punya banyak teman-teman pendeta. Ya, saya tahu udah gila-gilaan lah ya urusan uang, urusan. Tapi ya udahlah itu urusan dia sama Tuhan kan ya.
Apa yang dia kerjakan coba saya lihat dan saya respect. Tapi apa yang saya kerjakan ya saya kerjakan kan. Kenapa sih kita harus ributkan? Ya masing-masing bekerja, toh nanti Tuhan akan menghakimi masing-masing juga. Nah, tetapi balik lagi tadi, nggak semua orang bisa juga begitu. Itu miris ya. Karena banyak gereja yang sekarang menimbulkan kepedihan dan kesedihan ya. Kita nggak tahu itu apa itu, jadi ngeri. Memang miris ya, sedih sekali sebetulnya. Kenapa sih gereja mesti begitu ya? Itu sebab bagi saya, kalau jemaat kita ada yang mau pindah ke gereja sana, ke gereja sini, bagus dong. Kalau perlu surat, kasih dong, jangan dimarahin atau ya. Oh jaraknya lebih dekat, ya puji Tuhan, asal jangan karena ribut-ribut lalu lari, ribut ya itu kan dewasa kan. Tapi kalau memang mau lebih dekat ke sana, mau diapain ya? Karena gereja bukan pilihan selera, aneka suka siaran niaga kan, tapi adalah pilihan benar apa salah. Kalau salah tinggalkan, ngapain diikuti? Kalau benar kenapa yuk nggak ikutin? Karena kalau mau cocok, sampai mati pun kita kemanapun nggak akan semua orang bisa cocok sama sini, nggak cocok sama ini, suka ininya nggak suka itu, mana bisa komplit? Ya, yang ada komplit itu cuma nasi campur kan, nasi campur komplit, dagingnya ada telurnya, ada sate komplit. Tapi nggak ada gereja begitu. Nah, karena itulah kedewasaan. Waktu kita mau menjadi am ini pun penting. Kita bisa satu ajaran, bisa satu, tapi nggak tentu kan perasaan kita sama kan ya, selera kita. Ya belajar dong menghargai, gitu kan? Itulah am itu sebetulnya. Jadi makanya ya Paulus bilang, bersama orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, bersama orang Yunani seperti orang. Supaya apa? Supaya memenangkan mereka bagi Kristus. No for me, untuk Yesus, untuk Kristus. Nah ini memang semangat. Ya enak memang ini diomongin, tapi ya susah dilakukan. Karena udah menyangkut perasaan. Ya kalau logika kan gampang. Nah karena itu memang ya terseok-seok, tapi kita belajar lah. Ya saya pun banyak lemah kurang dalam hal seperti ini. Tapi memang betul mencapai gereja am itu ya. Tapi konsili memang mengajarkan pada kita. Tapi jangan lupa sebelum konsili, pertigaan ratus juga persempat. Cuma waktu itu Kisah Rasul 15 kan itu konsili pertama sebetulnya ya. Itu merumuskan perpecahan kan. Ada yang bilang boleh makanan berhala apa enggak, harus sunat apa enggak, boleh makan darah. Waduh geger juga tuh. Cuma karena konsili yang mimpin Rasul beres kan. Kalau yang mimpin sekarang kan bisul. Nah Rasul sama bisul memang beda sih. Nah kita ini kami ini pendeta bisulan semua. Kesenggol bisulnya ngamuk. Rusak kita ini sekarang ya. Tapi kita mesti belajar. Karena itu saya berharap sebetulnya Saudara, yuk jadi jemaat yang militan. Militan itu militan untuk benar. Bukan militan orang lain kita maki-maki segala macam. Bukan, jangan, salah itu. Ya, militan adalah berani menyatakan kebenaran. Ya, good. Ada lagi? Nah, apa-apa nih? Ya nanti ke belakang. Terima kasih Pak. Tanyalah dulu baru terima kasih. Kursi di Trente pertama, di mana lokasi Trente? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara konsili, kita bicara sejarah. Jadi kalau bicara sejarah, kita tergantung sudut pandang mana yang kita dengar atau baca. Kebetulan saya ketemu dengan seorang Ortodoks. Tahun yang paling diingat adalah 1054 dalam sejarah gereja itu. Yang kebetulan Bapak tidak ada singgung. Tahun 1054 itu, menurut dia inilah tahun resmi perpecahan antara Timur dan Barat. Memang tadi Bapak bilang kalau bibit-bibitnya sudah banyak terdapat dari mulai Nisia itu, perbedaan teologisnya juga, juga mengenai Trinitas, tetapi dia bilang sampai tahun 1054 ada 5 pusat gereja itu yang equal, yang sama dia bilang. Belum ada perbedaan. Pertama pusatnya itu memang di Roma, kedua di Konstantinopel, ketiga di Alexandria, keempat di Yerusalem, kelima di Antioquia. Jadi ada 5 uskup itu yang menurut dia itu sama. Jadi tidak ada yang istimewa. Memang Paus di Roma ini selalu agak menonjol. Memang dia menurut Ortodoks ini, memang kualitas Paus di Roma itu memang lebih pintar dari yang lain. Tetapi mereka karena keturunan uskup itu dari rasul-rasul,
Jadi mereka merasa sama. Jadi waktu mereka mengadakan konsili, mereka hadir dengan posisi yang sama. Tidak ada yang dominan. Nah, tetapi bibitnya sudah terlihat akan perpecahan. Tapi resminya tahun 1054, di mana menurut mereka ya bukan memisahkan diri, tapi pecah. Timur dengan barat, barat itu Roma, timur itu yang empat itu Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel dengan Alexandria. Jadi saya cuma konfirmasi aja, Pak. Terima kasih. Oke. Apa yang disebut Alexandria itu gereja yang ada di Mesir, ya. Bagaimana kemudian gereja-gereja ini yang disebut Christian sebetulnya, ya, daerah Yunani juga masuk blok ke daerah gereja timur, ya. Lalu Yerusalem itu gereja timur kecil. Yerusalem pun pernah melakukan konsili sendiri, konsili di Yerusalem yang belum disebut konsili ekumenis. Memang sebelum Kaisar bertobat belum ada satu yang namanya paus itu, ya, itu masih keuskupan. Boro-boro keuskupan itu pun namanya uskup, ya, lokasi per daerah. Belum ada wilayah luas. Kenapa? Karena Roma penguasa, mana bisa bergerak. Macam-macam diciduk kan. Jadi tahun 300-an Konstantin bertobat jadi agama negara, sehingga diangkatlah kemudian kepala dari gereja. Dari situ mulailah tarik menarik itu. Ya, uskupnya yang mana? Uskup blok barat, blok timur, itu memang bergerak. Terus bergerak, tarik menarik antara blok-blok itu. Tetapi sejak 451 memang sudah terjadi pertikaian itu. Sehingga kalau kita bilang 1054 banyak versi. Apa yang disebut pertikaian dan perpisahan sama kayak Trente. Kalau Trente konsili real kan. Misalnya Protestan dengan Katolik. Tapi 1054 nggak ada secara formal. Nah, cuma seringkali Sepia orang timur bilang nggak mau lagi. Sebetulnya dari tahun 400 pun sudah. Ya, itu sebab ketika kemudian konsili ini yang Lateran datang, masih bisa orang timur ikut konsili kan sama Roma Katolik demi bantuan militer tadi. Tapi Protestan sama Katolik belum pernah itu satu kali pun dari dulu sampai sekarang, ya. Sehingga Vatikan II lebih mengendorkan saja. Nah, kita harap satu waktu nanti kan ketemu lagi, ya. Nah, oleh karena itu apa yang sedang terjadi, titik sejarah itu tergantung aja orang menyudutnya, sudut pandang mana yang dia mau ambil. Oh, dia bilang sudut ini, dia bilang sudut itu, kan gitu kan. Itu biasa. Kapadokia pun ada uskup yang terkenal, ya. Jadi kalau mau dibilang itu tergantung sudut cara dia melihat, ya. Jadi karena Yerusalem pun keuskupan tidak terlalu kuat-kuat amat. Yerusalem yang paling kecil dianggap, ya, karena kekristenan di sana bengek, ya. Nah, cuma pernah dipakai sebagai area untuk bersama-sama, ya. Nah, bagaimana kemudian mengadakan konsili, ya. Tetapi itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Itu paling 1-2 orang kelompok kecil. Sehingga Yerusalem itu nothing. Cuma kenapa dia dianggap penting? Ayo, ya, karena pelayanan Yesus di sana. Itu aja sebetulnya. Nah, jadi sesuatu jadi penting karena kotanya, historical konsilinya, karena uskupnya, atau karena apanya nih? Gitu kan. Kartago memang menjadi besar namanya karena dari Kartago lahir Agustinus. Ya. Jadi memang kita bisa melihat itu di dalam berbagai sudut pandang tadi. Sehingga kalau dibilang 1054, kalau saya melihat itu sejak dini. Karena tokannya udah besar sekali. Karena mereka sudah sejak masalah kristologi muncul itu memecahkan gereja. Nah, blok timur itu ada beberapa yang sependapat. Blok barat selalu nanti dimulainya begitu. Timur itu lebih sependapat, barat, timur, barat. Akhirnya jadi ngelompok. Walaupun dari timur nggak semuanya ngelawan barat loh. Karena ada beberapa uskup ini masih memandang, coba-coba mengcombine gitu. Tapi memang bukan jalan keluar. Jadi ada saja usaha seperti itu. Tapi tetap, jadi blok itu yang membuat kental. Tapi nggak tentu yang blok timur betul-betul nggak suka perorangan, ya. Lalu beda pendapat benar-benar sama blok barat. Sebaliknya di barat juga begitu. Tapi keputusan blok, sama kayak partai lah, ya. Kita ikut fraksi belum tentu kita setuju pada putusan fraksi kan. Tapi itu udah keputusan fraksi, ya udah diterima gitu. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, nah bagaimana kemudian itu bergerak sampai ke Trente sebagai pusat kekuasaan, dan di Trente itu di Eropa, lalu nanti ada Vatikan. Nah itu 1900-an. Nah itu minggu depan, ya. Jadi kita melihat perjalanan ini menjadi titik penting perpisahan Protestan dan Katolik. Lalu bagaimana perubahan Katolik dalam bersikap terhadap Protestan. Tetapi mundur ke belakang yang saya bilang tadi, kenapa begitu pisah dari Nisea, Timur bikin apa? Konsili sendiri. Kagak ngajak lagi tuh Barat gitu loh.
Barat bikin konsili, yang timur nggak mau ikutin. Jadi dengan adanya realita itu kan, lah udah geblukan gitu kan. Terus bergerak. Nah, sesudah perang salib lucu memang. Akibat perang salib itu tampaknya timur sama barat ini suka nggak suka, mesti duduk bareng nih. Karena kekuasaan kerajaan-kerajaan Kristen ini pada rontok semua. Kebangunan Islam itu menyadarkan mereka. Lucu ya kalau pikir-pikir, masa mesti begitu sih kan gitu ya. Tapi itulah realita sejarahnya itu bergerak. Sehingga sebetulnya pertemuan timur dan barat yang malu-malu kucing itu di Lateran itu lebih kepada karena latar belakang militer. Tapi paling tidak itu mempertemukan. Tetapi ketika dianggap menerima, tapi jangan pikir cair loh. Enggak juga. Itu sebab sampai sekarang kalau kita ke Rusia, gereja-gereja Ortodok melawan orang Protestan kalau masuk. Jangan KKR ke sana, kami udah ada di sini. Kira-kira begitulah. Nah, unik-unik. Tapi itulah faktanya itu. Jadi kecurigaan itu masih tersisa. Nah, orang-orang seperti Ortodok memandang Protestan itu kan sempalan nggak penting. Karena kita kan gengsinya agak beda. Mereka kan yang ribut pertama istilahnya. Tapi nyatanya memang Protestan sudah jauh lebih besar ketimbang lagi daripada Ortodok itu sendiri. Nah, jadi perubahannya bergerak. Bahkan orang Protestan nggak pernah nganggap Ortodok, dan kita nggak pernah tahu kan sebetulnya asal-usul Ortodok itu dari mana. Sebelum Protestan ada itu duluan kan. Bukan Ortodok itu karena dia di Yunani atau karena di Armenia atau karena di Alexandria, lalu itulah Ortodok. Bukan. Itu lebih ada pertikaian tadi itu. Ya. Nah, jadi memang sangat sengit dan memang itu sangat juga pengaruh juga daripada kekaisaran dan kebangsawan. Mana yang memprotek mana, sama seperti pergerakan daripada Luther. Karena didukung oleh para kaisar-kaisar, khususnya di Jerman banyak sekali yang mendukung dia. Bangsawan-bangsawan itu diam-diam support dia. Ya, mau ditangkap, dilarikan, mau ini, wah itu dia bikin itu jadi terus yang lain mulai ikut-ikut bergerak jadi besar. Wah, nggak bisa ditangkap main itu, cabutlah pedang kontra reformasi. Jadi memang blok-blok ini yang membuat kita itu nggak bisa murni. Karena nanti misalnya si A ngomong, si B bisa ngeliat beda lagi. Turut campur kaisar itu, karena makanya saya bilang banyak pandangan menganggap konsili adalah pekerjaan siapa? Kaisar dan kepausan. Kerjasama terus tuh. Kongko-kongko dianggapnya begitu. Nah, itu yang saya bilang. Betul, kita nggak boleh mengabaikan politik masuk ke situ. Putusan-putusan yang dipengaruhi. Tetapi yang unik yang saya bilang tadi, bagaimana Tuhan di dalam kelemahan kita menyatakan kehendaknya. Dia tidak pernah tidak berdaya pada kebodohan kita. Itu yang hebat secara teologis yang bisa kita lihat. Tapi semua sejarawan tidak akan sependapat dengan saya. Karena mereka melihat murni histori. Dan dianalisa secara sosial politik. Oke, good, belakang. Belakang tadi. Saya minta bahasan ayat yang Yohanes 17 ayat 11 itu, Pak. Bacakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Memang ini doa Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya. Ada nggak relevansinya dengan gereja? Iya. Kasih, Pak. Bukan ada, memang itulah gereja. Gereja harus unity, tapi jangan pikir itu organisasi. Nah, ini harus beda ini. Makanya tadi saya bilang itu person to person, bukan church to church, bukan organisasi to organisasi. No, makanya keesaan gereja yang digadang-gadang oleh gereja dunia pun, unity of church segala macam. Sebetulnya kan maaf kata ya, itu kan omong kosong besar. Yang satu doanya ada begini, yang satu kemari, yang satu mana, yang lain kemana. Tujuannya apa? Nah, unity itu hanya mungkin terbangun pada pribadi-pribadi tiap anak Tuhan. Maka kalau betul kamu Kristen, aku Kristen, murid Kristus, pasti orang bisa lihat kita memang muridnya. Karena kita unity. Ya, itu sebab gereja kita boleh beda. Mestinya kita belajar itu tidak menjadi berkelahi karena perbedaan gereja. Ya, saya orang paling ringan loh kalau pas saya lagi sendiri jalan begitu misalnya. Saya masuk ke gereja Katolik kebaktian. Ada ibadah Katolik saya ngikutin, orang lain nggak bisa. Pak jangan gini, kenapa sih? Ya, kalau khotbahnya salah kan saya bisa saring. Ya, saya saring. Oh, tapi saya juga tahu dia berpandangan begini. Pada waktu gubernur Kalimantan Barat udah menang diresmikan bikin syukur lah kan, karena dia Katolik. Saya bilang saya ada di Poti, Pak Bigman mampir ya. Oke, pas saya ke Poti ada satu lah sekalian saya mampir.
Udah duduk mau perjamuan kudus. Mari perjamuan kudus, bla 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 bla. Jadi semua orang kan mulai kan kalau perjamuan kudus kan kita datang ke depan kan, kalian datang ke depan, kita roti apa gitu kan, terus jalan gitu. Nah orang pada ikut, dia selalu ngomong gitu. Terus ada yang nanya, Pak kita ikut? Ya kita ikut, kenapa? Oh ini kan Katolik Pak. Temen ini orang di Kalimantan, orang gereja majelis. Ya, emang kenapa? Emang orang Katolik sama Tunisnya sama kita beda? Ya kan enggak. Ya. Cuma kita sudah mau berdiri nih, gila saya. Makin kecil, baru saya juga gak perhatiin rupanya. Perjamuan kudus ini, Ekaristi ini hanya untuk Katolik, hanya untuk Katolik. Buset, bolak-balik dia ngomong. Satu kali juga cukup, gue gak jalan. Kenapa mesti bolak-balik gitu ya? Tapi ya saya ngerti, rupanya dia lihat kok kayaknya orang semua bergerak, padahal dia tahu ada Protestan, ada Katolik kan. Lalu dia ngomong, mungkin di depan dia agak lupa atau gimana. Saya dulu gak jadi. Kenapa saya gak jadi? Karena dia bilang untuk Katolik, ya saya hargai dong. Ya terserah. Kan gitu. Ya selesai. Udah selesai, saya salam romonya. Ya saya salam gubernurnya. Kita ngobrol-ngobrol dikit, ya udah saya jalan. Ya. Tapi itulah yang kita bilang tadi, keunikan. Pak Firman tersinggung nggak? Ngapain? Oh itu rumah-rumah dia kok, saya tamu. Dikasih minum syukur kagak? Ya udah. Ya kita cari minum di luar. Dikasih minum ya kita minum. Ya, tapi ternyata ada romo Katolik yang sangat support, nggak ada masalah. Saya ini kalau sama salah satu direktur di DKI dari KWI kan, ada BC, PBC-nya, lain saya BB apa? Pak Pendeta, maju terus, berani membela yang benar, jangan yang bayar, katanya, pernah ngajar. Emang gue lawyer, gue bilang kan. Dia jawab apa dasar romo ya? Pendeta beda-beda tipis Pak. Yang satu beda apa bela perkara, yang satu bela dosa, kurang asem loh. Ini romo Katolik kita ngobrol-ngobrol. Iya romo saling doakan, amin amin, lucu kan? Tetapi memang kalau sama romo itu lebih ini ya, kalau ngobrol itu lebih merdeka. Nggak ada basa-basi. Kalau pendeta kan kebanyakan jaim kan. Ya haleluya, Tuhan mengasihi Bapak, Tuhan pakai Bapak luar biasa. Kalau romo itu, aduh dardur. Saya pernah satu lagi doa, jadi apa namanya itu doa apa itu doa orang mati Maria ya, Bunda Maria baba 12 kali itu kan, terus baca liturgi apa selesai. Gila, gue tunggu ini orang istrinya memang Katolik dan meninggal, lalu dia minta saya untuk juga khotbah pada itu kumpulan Katolik ya, tapi dia undang juga teman yang Protestan, tapi majority udah Katolik. Nah karena ini doa kan selesai hampir 1 jam doa aja loh. Terus saya kan langsung dah nyanyi satu lagu khotbah kan. Saya khotbah kira-kira memang udah diminta kan 30 menit ya saya khotbah, malah nggak sampai 30. Karena saya pikir tadi kan pendek, ternyata kan panjang. Jadi saya memang agak sedikit kurang. Selesai itu. Romonya datang. Pak Pendeta, terima kasih. Tapi kalau khotbah jangan panjang-panjang. Gila juga nih Romo, gue bilang. Kenapa? Karena Romo memang khotbah nggak pernah panjang. Doanya yang panjang-panjang. Bacaannya banyak, sejam. Ya, terus saya satu orang Katolik mungkin dia, enggak lah Pak, doanya Pak Pendeta mah enggak terlalu panjang. Iya, saya memang tadi dikasih Romo jatah 30 menit, tapi saya ada diskon kok 5 menit. Hehehe, dia ketawa. Tapi kita ngobrol aja. Saya kalau ladenin kan kagak enak. Kita duduk ngobrol. Oh, terima kasih. Ya sudah. Ya doa nggak ada apa saya pusing. Masa saya bilang, doa aneh-aneh ini aku keluar enggak lah. Ya urusan dia. Iya kan? Nah bagaimana kita sama-sama, toh pemahaman mereka tentang Kristus ini memang perlu diluruskan. Tetapi itu pun mesti lihat-lihat lagi tadi ya. Kalau yang moderat itu malah lain lagi, Mariologi nggak percaya. Kalau kita bilang Romo doa Maria, saya jangan kenceng-kenceng. Itu Romo tuh. Magnus Suseno mana? Enggak. Nah saya sama dia kalau pantaran biasanya main politik deh tuh. Lagi kita seminar, STT undang politik, Protestan saya diundang, dia Katolik. Dia kan memang ahli dalam hal itu. Kita ngobrol banyak. Saya baca banyak buku dia, seorang pengamat yang luar biasa. Dia kalau ngamat keren. Saya menang sama dia kalau ngomong doang. Karena kalau ngomong saya lebih pintar dari dia. Jadi kelihatannya pintar padahal bego. Karena saya sebetulnya belajar dia nulis. Ilmunya itu cuma memang orangnya nggak pintar ngomong, istilahnya nggak fasih lidah. Tapi ilmunya itu hebat. Ya. Jadi itu yang kita mesti pahami. Jadi orang-orang Katolik itu
di situ, maka unity itu. Tapi dalam Kristus ya. Tapi kalau dia bilang, sorry Pak, saya nggak percaya Yesus Tuhan, ya udah kita berteman dah. Tapi nggak unity, bagaimana mau unity? Dia bilang Yesus nggak Tuhan. Orang saya diketawain sama satu pendeta. Kalian tahu Yohanes Rahmat ya, yang menulis Yesus Kristus bangkit ujungnya. Terus bla 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 bla, pokoknya dia bilang ditemukan kuburan. Lalu paling bawah kurang ajar banget tuh. Siap-siaplah ya untuk jangan kaget bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah bangkit. Kurang ajar nggak? Hari Kamis, besoknya Jumat Agung. Satu halaman di Kompas. Saya nggak tahu agenda siapa dan saya juga nggak ngerti Kompas kok mainnya begitu. Mestinya level dia nggak bisa. Ya, satu lembar di Kompas. Nah saya ketemu dia di Jerman. Ya. Lalu kita lagi ngobrol begitu, dia khotbah, saya khotbah. Dia khotbah ngawang-ngawang ya, pokoknya kayak konsili ngomong-ngomong, tapi nggak tahu mau daratnya kemana. Jadi kapal terbangnya muter-muter, terlalu banyak istilah, sampai jemaat itu mabok. Saya khotbah, jemaat itu memang saya kan nggak khotbah muter-muter begitu kan. Jadi apa dan rumusannya clear, selesai. Terus kami ngobrol dong, ngobrol sama dia, ngajak ngobrol. Iya dari gereja mana dong? Oh saya dari lalu dari sekolah mana? Saya dari, wah, fundamentalis ya, gila ya. Kenapa fundamentalis Pak? Yuk bicara, percaya Yohanes 14 ayat 6. Ya kan, Yesus jalan sesuatu, saya bilang percaya. Makanya yuk fundamentalis. Sorry saya bilang, maksudnya apa? Jadi semua orang cuma keselamatan lalu, saya percaya. Kalau gitu itu agama Islam dong. Lu nggak boleh begitu. Wah, Bapak mau ngajak dialog terbuka nih, saya gituin dong. Iya. Sekarang tolong Bapak itu, Bapak punya teman Islam berapa? Oh banyak. Kasih tahu. Saya jamin teman saya 2 kali lipat dari Bapak. Supaya you ngerti, teman Islam. Saya ketua RT, yang lingkunganku itu Islam semua. Saya duduk sama Ustadz, dia panggil saya pendeta. Jangan bilang saya nggak bisa bergaul. Dan saya juga bilang satu, kalau menurut you mesti bergaul, you mesti pindah agama dong, nggak boleh Kristen dong, jadi Islam dong, baru fair. Ya betul nggak? Tetap aja lo beda. Sholat kok Minggu, Jumat tuh. Oh nggak boleh aja dia diem. Udah ngomong, dia diem. Jadi sorry Pak, kalau you ngomong teori saya bisa debat juga. Tapi kalau you ngomong tadi seakan-akan saya jadi musuhan fundamentalis, you salah besar. Saya bergaul banyak. Nah udah selesai itu perjamuan kudus. Di Jerman kalau kita perjamuan kudus, habis itu salam, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Gila nggak di pendeta satu? Di belakang saya nih, dia ngoceh lagi perjamuan kudus. Ini wine apa grape ya? Gendeng kan? Ini roti apa hosti? Tanya di sini siapa yang nyuci ya? Dia ngoceh-ngoceh begitu tuh. Jadi dia nggak ikut perjamuan, dia terima tapi dia ngomel-ngomel, dia ngoceh-ngoceh lagi di belakang saya. Saya dengar, aduh saya keganggu juga, tapi saya berdoa terus Tuhan tolong gitu ya. Ya. Terus salaman kan, biasa kan kalau kita Jerman, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Itu saya baca dari sana. Keren juga ya. Yesus sudah bangkit, amin. Yesus sudah bangkit, amin. Pasti Yesus sudah bangkit. Kata siapa? Kurang asam nggak lo? Gendeng ya. Tapi dia sekolah di Belanda. Akhirnya dia kena serangan sakit jiwa. Ngidam. Agak labil orang. Dia paranoidnya sudah hyper ya. Ada schizofrenia juga mungkin. Dan dia curiga semua orang. Dia cuma percaya istrinya mana. Jadi kalau kita kasih makan, lo racunnya. Bisa begitu loh. Karena waktu Rachel itu ribut setengah mati. Waduh itu saya kasihan. Dan tidak enak, malu sekaligus. Karena ada panitia ini, suaminya Indonesia, istrinya Jerman. Si istri ini tugas dikonsumsi. Lah lamanya dia dikonsumsi kan nggak boleh di Jerman kita masak kan, cuma nunjuk-nunjuk aja paling kan. Jadi ada ikan, enak. Lalu saya tanya malam makan apa nih? Siangnya ini kan, ini ikan enak. Malam makan apa? Pak biasa roti Jerman. Tuh roti paling saya kesel tuh. Tuh roti kayak kalah digigit yang lepas. Roti apa namanya itu? Ini Rugia. Kerang, oh wow dong lah. Tapi orang Jerman makan kenceng aja tuh ya. Emang orang Batak itu nggak terlalu rakus ya. Jadi saya minta dong, saya bilang please boleh nggak nanti malam ini Pak saya cek, oh ada. Sekarang baiknya dia yang order saya nih. Ini pendeta juga dikasih. Marah lo di dapur, dibanting lo. Istriku tidak pernah kasih barang bekas pada saya. Wah, sampai itu ibu shock setengah mati. Terus dia bilang sama saya nggak tahu kan. Belakangan saya, ada apa ribut-ribut?
dengar gitu. Dia bilang, aduh Pak Bigman, apakah pendeta di Indonesia begini? Aduh, nanyanya saya nggak enak ya. Terus saya bilang kan, Bu, saya asli Indonesia loh. Sorry, saya sebagai pendeta minta maaf. Oh enggak apa-apa Bigman. Enggak, saya tahu. Bagaimanapun itu pendeta tidak semestinya. Saya minta maaf. Saya malu. Ya. Saya minta maaf sama dia. Karena saya pendeta dari Indonesia. Dan saya bilang nggak ada di Indonesia pendeta begitu. Waktu itu saya belum ngerti penuh. Sudah balik Jakarta baru saya tahu memang dia kena sakit. Sadis ya. Saya nggak mensyukuri orang, tapi saya selalu melihat ya. Friedrich Nietzsche adalah filsuf yang tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu dia menulis DOG, Death of God Theology. Kalian tahu akhirnya? Friedrich Nietzsche cinta segitiga, hidup dengan 2 asistennya, 1 laki 1 perempuan. Dengan dia. Lalu dia jatuh cinta sama asisten perempuan. Tapi sebenarnya jatuh cinta sama asisten laki. Hanya mereka segitiga. Dan dia terima. Di rumah terus begitu jalan. Death of God Theology adalah buku yang ditulisnya Allah yang mati itu. Allah itu harus dibunuh, nggak boleh hidup. Tapi kemudian dia sendiri sakit. Jadi sebetulnya itu namanya defense mechanism. Dia yang begitu, dia sebut orang lain begitu. Karena dia memang sangat lemah, anak mami, tidak berdaya. Pernikahan pun mengalah, dapat 2 pria 1 perempuan. Gila kan? Lemah sekali sebetulnya secara kejiwaan. Tapi memang anaknya cerdas, lalu tulis buku. Nah itu defense mechanism yang bahaya sekali. Lalu dia menunjukkan Allah itu. Jadi dia mau teriakkan dia kuat padahal enggak. Dan terakhir memang dia kemudian sangat menyedihkan, dia meninggal dalam sakit jiwa. Kadang-kadang saya ngeliat ya Tuhan itu humor ya. Hitler itu, no God, where is God? Akhirnya nggak kuat, jedor. God-nya belum datang, dianya udah pergi duluan. Nah itu Hitler. Kalian baca sejarah dunia. Ya. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, bikinlah semua begitu, tapi nggak selalu begitu. Ya, jadi perlu sih kehati-hatian ya. Oke, saya pikir begitu, jadi unity lah kita sama-sama ya. Jadi kalian pulang, bergaul lah. Sampai orang bilang, kok lu baik amat sih Gereja Reformasi Indonesia? Kok lu unity amat sih? Oh, reform. Cuma biasanya kalau dari reform itu istilahnya aduh agak radikal ya, tapi kita jangan ya. Oke, mari kita berdoa saudara. Ketika kami renungkan firman-Mu, kami jalani sejarah gereja dan pergumulannya, tersentaklah kami. Mengharu biru di sana, tapi ternyata sejarah mencatat tak pernah cukup jadi pelajaran. Kami terjebak lagi di lubang yang sama. Berkelahi lagi di lubang yang sama. Ampunilah. Karena itulah di kekinian kami sebagai pewaris sejarah, Tuhan ajar kami belajar, mendalami, memahami, dan tak tergoda oleh si jahat untuk kemudian menjadi terpecah di kehidupan keseharian kami. Belajar menjadi satu, unity. Bukan marga kami, bukan organisasi gereja kami, tetapi bersama gereja Tuhan di berbagai tempat. Pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menyatu secara utuh, saling mengisi, melengkapi sebagai tubuh Kristus yang satu. Ajar kami, tolong kami, pimpin kami. Di tengah gelombang perpecahan gereja-Mu, militansi para pemimpin yang memecah-mecah, Tuhan tolong kami untuk mengerti. Tapi di sisi lain jangan buat juga kami terjebak unity, lalu berpikir dengan berkumpul kami jadi unity. Tapi sebetulnya tak lebih daripada basa-basi. Tuhan tolong, karena kami sadar ini bukan sebuah gerakan yang bisa kami ciptakan, tapi kesadaran penuh dari diri masing-masing untuk membaur dan saling mengisi. Dan berdoa untuk gereja-Mu, berkati jemaat, pengerja majelis. Sebelum kami berteriak unity, biar kami belajar di sini untuk unity, satu dengan yang lain di dalam satu atap organisasi ini. Saling melengkapi, saling mengisi, berbesar hati, dan terus belajar rendah hati. Sehingga kami boleh terus melayani dalam kemurnian batin masing-masing kami. Dan kami juga berdoa, kelemahan teman kami bukan kegembiraan kami, karena ada waktu menyerangnya, tapi justru menjadi kedukaan kami, dan kami rela untuk menambalnya, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi satu tim yang solid. Mereka yang lalai menjalankan tugasnya, buat kami tergerak untuk menyelesaikannya
tanpa harus berhitung dan menganggap diri kami luar biasa. Unity, supaya itu yang terjadi dan kami boleh menjadi gereja yang satu itu. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan gerejamu. Tuhan terus tolong pimpin semuanya. Kerinduan kami untuk pindah ke pesantren juga Tuhan atur. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan di mata sujud. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengingatkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut.